pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat siang. Jumpa lagi dengan aku, Gita Olivia dalam talk show KBG Kepo bersama Gita pada Kamis 11 Mei 2023. Sekarang aku nggak sendiri di sini. Di sampingku sudah hadir Tita dan Nabila. Halo. Hai. Boleh nggak perkenalan diri dulu untuk biar tahu penonton nih siapa namanya? Oke, hai teman-teman, nama aku Tita Igede Naurita Harahap, selaku mahasiswi perwakilan dari perguruan tinggi negeri untuk menjelaskan ke teman-teman bagaimana sih sebenarnya perguruan tinggi negeri itu. Halo pemirsa semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Almani Lubis. Saya selaku perwakilan dari Sekolah Kedinasan ingin memberikan sebuah pengalaman apapun itu yang ada di kedinasan. Nah, pas banget kan teman-teman yang lagi dilema nih, mau milih kedinasan atau PTN ya? Jadi harus tonton sampai habis ya. Namanya pertanyaan intinya. Nah, menurut Nabila dan Tita, bisa jelasin nggak ke teman-teman penonton? Oke, kita masuk untuk pertanyaan intinya. Pertanyaan pertama itu, nah menurut Nabila dan Tita, bisa jelasin nggak ke teman-teman penonton apa itu sekolah kedinasan dan PTN? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan itu adalah sebuah gabungan perguruan tinggi dalam satu ikatan dinas, di mana sekolah tersebut di bawah naungan oleh pemerintah. Nah, di sekolah ini pada umumnya dibebaskan mengenai uang pembebasan kuliah. Jadi di mana kita di situ bakalan kuliah, tapi kita hanya cukup memfokuskan saja ke satu bidang, di mana satu bidang itu yang akan kita tekuni sampai 4 tahun, dan kemudian setelah kita lulus dari situ, kita pun akan diterima oleh institut dari sekolah kedinasan tersebut. Kalau PTN itu ya, yang aku tahu merupakan singkatan dari perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan juga Dinas Pendidikan Nasional. Dan ada sekitar kurang lebih 124 PTN yang ada di Indonesia. 5 di antaranya itu ada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, dan Institut Teknologi Bandung. Oke, nah tadi kan udah dijelasin, Tita juga udah disebutkan apa aja universitas di Indonesia nih. Menurut Nabila, kira-kira sekolah kedinasan yang ada di Indonesia itu apa aja ya? Nah, sekolah kedinasan yang favorit di Indonesia itu yang pertama ada seperti STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian ada STIN, Sekolah Tinggi Intelligence, dan ada juga STIS, kemudian ada IPDN, Poltekip, dan juga Poltekim. Nah, bagi adik-adik semuanya yang berminat, boleh tuh dicoba-coba dulu. Oke, jadi kan kalau misalnya kita mau masuk ke PTN atau kedinasan itu kan nggak mungkin secara instan gitu aja ya kan. Pasti punya banyak tes. Boleh nggak jelasin nih tes dari kedinasan ataupun PTN? Boleh dong teman-teman jelasin ke para penonton? Kalau untuk PTN yang aku tahu tuh ada 3 jenis ya, 3 jenis tes buat masuk PTN. Yang pertama itu namanya SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jadi nanti kalau untuk SNBP ini teman-teman bakal diseleksi berdasarkan nilai rapot di sekolah masing-masing. Jadi ada 3 kategori sekolah yang bakal dapet jalur SNBP ini. Untuk sekolah berakreditasi A, 40% siswa terbaik berhak untuk mendapatkan jalur undangan ke PTN. Untuk sekolah berakreditasi B itu dia mendapatkan 25%, sedangkan untuk akreditasi C itu hanya 5%. Nah, untuk yang tes selanjutnya itu ada SNBT. Ini Seleksi Nasional Berbasis Tes. Kalau untuk camaba itu yang paling bikin pusing deh, soalnya diikuti oleh seluruh camaba yang ada di Indonesia, yang nggak cuman seangkatan sama kita aja, tapi juga yang siswa-siswa gap year yang udah camaba yang lagi penasaran pengen nyoba tahun ini gimana sih tesnya gitu. Dan juga yang paling terakhir nih mandiri ya. Kalau tes mandiri tuh sama aja sih. Kalau
yang aku tahu ya sama SNBT, bedanya dia itu kalau mandiri menurut sama universitasnya, sedangkan untuk SNBT itu dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, jadi buat untuk tes kedinasan sendiri ya, itu kayak banyak banget yang harus kita lalui. Mulai dari seperti tes administrasi. Nah, jadi di tes administrasi itu bakalan diperiksa mulai dari nama kalian, ijazah kalian, tanggal lahir, kemudian juga siapa nama mama sama ayah kalian, kemudian juga akta kelahiran dan kakak dan sebagainya mengenai administrasi ya. Kemudian setelah kalian lulus dari tes administrasi, kalian akan dilanjutkan kembali untuk mengikuti tes parade. Nah, di tes parade ini kalian bakalan diuji semuanya mengenai postur tubuh, mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian juga mata, tes buta warna, kemudian suara kalian juga bakal diuji, kemudian juga mulai dari tangan ada yang bengkok ataupun kaki, juga ada yang selaput bebek ataupun sebagainya. Setelah kalian lulus dari tes parade, kalian akan diarahkan selanjutnya ke tes akademik. Nah, di tes akademik itu kita perlu pelajari banyak mengenai Pancasila, kemudian juga sejarah-sejarah tentang Indonesia, hari-hari istimewa di Indonesia, kemudian juga pelajari tentang undang-undang dasar. Nah, itu paling penting sih menurut saya, karena paling banyak tentang ditanya pasal-pasal berapa gitu. Kemudian setelah kalian dinyatakan lulus di akademik, kalian akan lanjut ke tes QU. Nah, di tes QU itu paling penting bagian hitungannya ya, atau apalagi di bagian kuantitatif. Nah, di situ kita diuji agar kita bisa melatih ketelitian dan juga kelincahan kita dalam menghitung. Nah, setelah kalian lulus dari semua tahapan itu, kalian akan selanjutnya ke tes SMAPTA. Nah, di tes SMAPTA inilah penentuan nanti kamu bakalan menjadi catur yang sebenarnya. Nah, di tes SMAPTA itu kalian mencakup ada jasmani A dan juga jasmani B. Dimana jasmani A itu khusus untuk lari doang. Nah, bagi yang cewek dan cowok pastinya berbeda ya larinya. Untuk cowok itu dia ada 4.200 meter, kemudian untuk cewek itu sekitar 3.200 meter. Nah, kemudian di tahap jasmani B itu seperti ada push up, sit up, kemudian ada chinning, ada pull up ya, kemudian juga yang terakhir itu ada shoulder run ya. Nah, jadi setelah kalian bakalan selesai, kalian akan ke pantohir, dimana itu adalah akhir dari segala ujian kalian. Setelah kalian lulus dari pantohir ini, kalian bisa dinyatakan sebagai taruna yang sebenarnya. Dah. Oke, jadi aku udah buat question box buat teman-teman penonton nih tadi. Aku bakal pilih pertanyaan yang paling banyak ditanya ya. Pertanyaan pertama, apa sih menurut kakak-kakak sekalian tentang pandangan orang yang tentang lebih mudah untuk mencari lowongan pekerjaan di kedinasan daripada di PTN? Kalau dari kedinasan ya pastinya udah terjamin ya untuk pekerjaan, karena kita sudah dididik selama 4 tahun dengan terfokus dalam satu bidang saja, dan setelah kalian bakalan lulus dari sekolah kedinasan tersebut, kalian juga akan dimasukkan ke lembaga institut pemerintahan tersebut gitu. Kalau untuk di PTN ya, menurut aku emang sih kebanyakan orang itu mandangnya kalau ngapain sih masuk PTN, toh juga ujungnya yang dicari itu kerja, nyari duit ya kan. Tapi sebenarnya ya teman-teman, ada loh banyak, walaupun nih kalau teman-teman bacanya ada banyak pengangguran lulusan perguruan tinggi negeri, tapi sebenarnya juga ada banyak orang-orang yang berhasil yang lulus dari perguruan tinggi negeri. Jadi kalau menurut aku sendiri itu balik lagi ke kepribadian kita masing-masing ya. Gimana cara kita buat diri kita, cara kita buat nyari informasi, cara kita buat membangun relasi yang bagus. Nah, itu pasti bakal berpengaruh banget buat teman-teman ke depannya untuk mencari kerja. Nah, pertanyaan kedua nih, apa sih plus minus dari PTN sama kedinasan itu? Untuk setiap hal itu pasti ada plus minusnya, gitu juga sama PTN ya. Kalau yang aku rasain selama ini, kelebihan dari aku kuliah itu yang pertama ya, kita dapat privilege. Misalnya kita kuliah di kampus yang udah punya nama, contohnya nih
presiden kita kan sekarang Bapak Jokowi ya, Bapak Jokowi, di mana Bapak ini merupakan lulusan dari UGM. Nah pasti kan bangga dong satu alma mater sama presiden, kayak siapa sih yang nggak bangga gitu loh. Dan pastinya kita sebagai mahasiswi di kampus tersebut bakal punya privilege yang lebih daripada kampus yang lain mungkin. Dan juga yang bisa aku rasain selama jadi mahasiswi itu, kita bisa milih nih, kita nih mau dipimpin atau jadi pemimpin sih selanjutnya. Contohnya kayak misalnya nanti setelah lulus dari kuliah ya, aku bisa milih aku mau kerja atau aku mau buat lapangan kerja. Nah yang terakhir itu yang bisa aku rasain, ada banyak banget pilihan jurusan yang bisa aku pilih di perguruan tinggi negeri. Contohnya itu kayak aku bisa jadi dokter, aku bisa jadi arsitek, aku bisa jadi pelukis, atau aku bisa jadi sutradara dan juga bisa jadi artis. Nah untuk kekurangannya yang paling bisa untuk kekurangannya bisa dirasain banget itu nyari lapangan kerja sih. Ya emang baik ke diri masing-masing, tapi nyari lapangan kerja itu susah teman-teman. Dan jadi untuk minusnya ya di sekolah kedinasan itu pastinya kita tidak ada seperti yang bermain-main. Di sana semuanya terfokuskan untuk selalu belajar. Kemudian juga di sana waktunya teratur, disiplin, dan tidak ada yang terleha-leha. Kemudian juga di sana pastinya semuanya di bawah naungan oleh pemerintah. Jadi semuanya kita harus mengikuti apa saja yang udah diaturin, sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian juga untuk ya kelebihannya ya di sekolah kedinasan, yang pastinya di sana kita prospek untuk kerja itu terjamin dan harganya juga terjangkau, karena di sana kita sekolah dengan gratis, sudah dibayar oleh pemerintah semuanya. Kemudian juga kita di sana bisa dibekali oleh bidang yang benar-benar kita fokusi dalam satu bidang tersebut. Kemudian juga kita sudah tahu bagaimana cara kita untuk bertahan hidup dan di lingkungan yang bisa dibilang orang-orang di sana itu pintar-pintar dan ambisius semuanya. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, kan pasti kan di kedinasan sama PTN itu punya beasiswa gitu ya kan. Teman-teman penonton ini tertarik dan pengen tahu tuh apa aja, bagaimana bentuk beasiswa yang ada di kedinasan sama PTN itu, apakah sama atau berbeda gitu, boleh nggak dijelasin? Untuk kedinasan sendiri ya, kalau misalnya kita udah masuk kedinasan itu otomatis pasti kita sudah mendapatkan beasiswa, karena kedinasan itu kan sudah dinaungi oleh pemerintah, jadi kita sudah otomatis udah masuk ke dalam beasiswa oleh pemerintah. Untuk di PTN itu ada banyak banget beasiswa yang bisa teman-teman dapetin. Contohnya kayak KIPK. Ini merupakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang bisa diikuti oleh teman-teman yang memiliki prestasi dengan latar belakang ekonomi yang kurang mumpuni. Dan ada juga beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan ini nanti kita bakal dapet biaya UKT sama biaya harian dengan total 1,4 juta per bulannya, dan juga biaya buku 1,85 juta per tahun. Ada juga biaya beasiswa pendidikan Indonesia. Ini paling menarik sih menurut aku, karena ada banyak banget hal yang bakal kita dapetin dari beasiswa ini. Contohnya itu kayak biaya pendaftaran, biaya buku, biaya transportasi, SPP, biaya kejadian tidak terduga, dan juga bisa dapat uang saku juga. Nah, yang ada juga yang khusus perempuan loh. Seperti itu kayak beasiswa Freedom Lovely. Itu nanti bisa teman-teman cari lagi deh informasi lebihnya. Oke. Nah, semua pertanyaan question box yang udah kami pilih ini udah terjawab semua. Kira-kira ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman penonton biar termotivasi gitu ya kan, mau milih biar lebih tidak bingung lagi itu milih kedinasan atau PTN sih gitu. Kalau dari aku
sebenarnya apapun pilihan kalian, mau itu kedinasan ataupun PTN, pasti itu yang terbaik. Dan mimpi kalian itu pasti mimpi-mimpi yang terbaik dong ya. Dan jadi kalian tuh harus yakin sama kayak mimpi-mimpi kalian, sama cita-cita kalian, dan sama semua usaha yang udah kalian lakuin selama ini. Jangan dengar katanya gini, katanya gitu. Ya kan itu kata mereka, yang jalani kan kalian. Jadi hidup dengan pilihan kalian sendiri, jangan sampai nanti nyesal. Ya, pesan dari saya ya, untuk masuk ke dinasan dan juga PTN, tetap belajar dengan rutin dan terus berlatih, karena sebuah kesuksesan itu tidak diawali dengan hanya bertele-tele, tapi juga harus memiliki persiapan yang matang. Nah, dari semua yang dijabarin tadi, kalian masih bingung nggak mau pilih PTN atau kedinasan? Semua itu balik lagi ke diri kalian sendiri ya, karena masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita bincang-bincang lagi. Sekian dari kami. Terima kasih.